Halo sahabat Karyono Official, berjumpa lagi dengan saya di konten yang baru, yaitu podcast DIK, podcast pendidikan. Hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol santai dengan teman saya. Halo, selamat siang. Saya Ibu Irma Susanti. Saya adalah salah satu tata usaha di SMA Galatia Kota Bekasi, salah satu cabang SMA Galatia di daerah Bekasi, di Jalan Boulevard Hijau Raya Blok A1. Ya, teman-teman, hari ini saya ingin membawa tema tentang pembicaraan hari ini, ngobrol-ngobrol santai saya dengan hari ini tentang kebersamaan di sebuah lembaga pendidikan. Oke. Baik, apa nih yang mau dibahas? Kita mau bahas tentang selama ini Ibu Irma bekerja di sekolah Galatia yang notabene ini ada sekolah milik Yayasan Kristiani. Ya. Pengalaman Ibu selama bekerja di sini apa sih? Silahkan Ibu. Ini asik nih ya diomongin ya. Jadi saya ini kebetulan menjadi seorang tata usaha di SMA Galatia ini sudah 12 tahun ini. Selama 12 tahun ini berbagai hal saya alami ya. Pertama saya masuk sini juga agak-agak gini, saya bisa sholat nggak ya? Terus saya tuh aneh nggak ya di sini, karena setiap waktu kan saya harus ibadah sembayang. Di mana ya saya akan sembayang? Karena di sini nggak ada masjid, jujur di Galatia ini nggak ada masjid. Lalu saya kemudian jalanin dulu deh. Kalau misalnya gara-gara itu nggak bisa sembayang, saya keluar aja deh gitu, cari kerjaan yang lain. Ternyata datanglah kelas-kelas saya. Ibu Muslim? Iya Bu, saya Muslim. Oh boleh. Saya tanyakan, kalau saya beribadah bagaimana Bu? Malah saya belum tanya sebenarnya waktu itu, gini nih, Ibu Muslim ya katanya? Iya saya Muslim. Ibu kalau beribadah di ruangan ini aja, ruangan ini sudah dibersihkan, khusus ada karpetnya. Oh di sini nggak ada bacaan masjid, tapi saya bisa beribadah di situ. Dah, terusin aja deh, terusin nih. Udah lanjut 1 tahun penuh, akhirnya saya ngerasa gini, jangan-jangan saya diskriminasi nih ya. Saya Muslim sendiri, jangan-jangan saya dimusuhin nih. Yang lain kan non Muslim ya. Dari sekian banyak orang saya minoritas gitu. Lalu kemudian saya lama-lama saya jalani, justru saya di sini banyak menuai kesempatan. Jadi gini loh, mereka tidak menganggap saya seorang Muslim di sini tuh ya, atau seorang Buddha atau seorang Hindu atau seorang apa. Segala tugas mereka profesional, bahkan saya diberi kesempatan untuk belajar dan belajar lagi, dari mulai bidang-bidang kurikulum, dari mulai bidang kesiswaan, rekrutmen pegawai, sampai bagaimana untuk menjadi guru BK, terus bagaimana untuk mengurus segala macam urusan-urusan administrasi sekolah. Mereka percaya gitu, walaupun saya seorang Muslim. Beberapa tugas saya jalanin sampai saya keluar kota, mereka percaya, karena itu tugas sebenarnya misi rahasia ya. Saya sampai ke daerah manapun, acara-acara pun mereka libatkan gitu. Bahkan dalam hal perayaan ibadah Natal, anggarannya diserahkan saya gitu. Kan kalau misalnya yang punya sekolah atau murid-murid itu cerita kepada saya karena saya Muslim atau saya apa, mereka enggak, justru mereka berbagi pada saya, Bu, untuk pendetanya berapa, sampai dia tanya loh untuk pendeta gitu kan. Ya namanya saya seorang Muslim, saya kan nggak pernah bayar pendeta ya. Akhirnya saya konsultasikan sama guru agamanya juga gitu. Oh bayar pendeta sekian, saya anggarin ini sekian. Jadi kita bagaimana nih untuk Natal ini, berapa biayanya. Bahkan untuk retret pun saya sampai ikut mencari vilanya gitu, untuk surveinya gitu, di mana tempatnya, pendetanya siapa, acaranya apa, kegiatannya apa. Terus saya ikut campur di dalam situ. Lama-lama saya jadi paham semua administrasi sekolah dan diberi kesempatan kepada sekolah Galatia ini. Lama-lama saya jadi betah. Dari tadinya cuma mau hitungan bulan 1 tahun aja ya. 1 tahun aja, udahlah saya cuma, karena kan saya dengar kalau sekolah Kristen itu administrasinya lebih rapi. Dari manajerialnya lebih rapi, dan benar. Saya kaget pertama sekolah di sini, kerja di sini gitu. Karena yang punya sekolah ini benar-benar loh, orangnya benar-benar segala sesuatunya disiplin, terbuka, disiplin dan apa adanya kalau ngomong gitu. Dan kerja cepat. Di sini saya belajar untuk kerja cepat, kerja cerdas, kerja tepat, disiplinnya penuh. Kita kan harus pinjar juga kerja, terus keuangan juga harus beres, terbuka gitu. Di sini saya belajar gitu. Nah, akhirnya lama-lama saya jadi betah, karena kan namanya orang kalau dipercaya itu jadi merasa betah. Kok saya Muslim dipercaya. Satu lagi hal yang paling utama di sini itu, setiap saya lebaran
kepala yayasannya selalu WA saya. Selamat Idul Fitri Ibu Irma. Tuh, happy Idul Fitri ya gitu. Terus ada kegiatan yang berhubungan dengan saya mau ada Idul Fitri, ada Idul Adha, saya bilang Bu Irma tuh mau perayaan, jadi jangan sampai tugasnya melebihi acara-acara dia, keagamaan dia gitu. Disitulah saya merasa gini, wah saya dihargai ya di sini. Kok saya merasa bukan saya Muslim jadi saya nggak dilibatkan segala hal, justru segala kegiatan saya dilibatkan, walaupun saya kalau misalnya mereka beribadah ya, misalnya kegiatan Natal gitu kan, karena memang saya anggaran dari makanan konsumsi semuanya saya atur, tapi ketika ibadah saya mungkin ke belakang ya, ke belakang saya biarkan mereka ibadah, setelah ibadah saya bagi konsumsi, saya bayar segala macam. Di situ saya gini, saya itu Muslim loh, tapi kok saya yang terlibat gitu loh, saya kok yang harus nyari tempatnya, desainnya gimana senyaman mungkin untuk kegiatan-kegiatan keagamaan mereka gitu, dari retret Natal dan sebagainya. Di situlah saya ngerasa gini, oh ternyata kerja di sekolah Kristen itu nggak sepemikiran saya ya. Saya jadi dibikin terbelakang, saya jadi gimana. Jadi di sini tuh 12 tahun ini saya banyak pengalaman, bukan hanya pengalaman sebagai tata usaha ya. Saya dapat pengalaman sebagai bidang lain gitu. Gimana ini loh Pak, gimana untuk menjadi kurikulum, seperti apa metode administrasi sekolah untuk kurikulum, bagaimana untuk menangani siswa, bagaimana untuk menjadi kepala sekolah. Itu iya, kalau sebagai kepala sekolah seperti apa, itu pun jadi satu kesempatan buat saya, dan yayasan saya nggak ngerasa Irma lo Muslim, lo nggak bakal bisa dapat kesempatan. Justru saya diajarkan untuk itu, bagaimana menjadi kepala sekolah, bagaimana sistemnya seperti itu. Saya harus bisa semua. Di situ saya makin betah 12 tahun, entah saya sampai kapan, bisa sampai 30 tahun mungkin kalau masih dipakai ya gitu. Itu sih Pak Didi pengalaman saya sama di Galatia. Kenapa saya ngerasa di sini walaupun berbeda agama tapi toleransi banget, karena saya juhur dulu ya gitu. Ketika kita lagi rapat saya sholat dulu, silakan dulu. Itu yang membuat saya jadi senang. Terakhir pertanyaan terakhir itu ya, begini, di dalam kehidupan ini kira-kira pesan-pesan apa di dalam hidup keberagaman di tengah-tengah pendidikan atau di dalam tengah kehidupan masyarakat? Bagaimana tanggapan Ibu hidup di keberagaman sekarang? Baik Pak Didi, jadi menurut saya harusnya seperti ini ya. Kalau soal agama ya, keyakinan orang itu berbeda-beda ya, satu sama lainnya berbeda-beda. Kita harus memahami itu. Kalau kita tidak memahami itu, kita merasa bahwa kita yang paling benar, itu nggak akan selesai, malah ada pertikaian, pertengkaran. Jadi kita harus memahami memang tujuannya satu, hanya untuk Tuhan. Itu pesan saya. Mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau apapun itu agamanya, itu tujuannya satu, untuk Tuhan. Cuma cara beribadahnya lain, kepercayaannya lain. Jadi kita harus menghargai itu. Ya kalau kita milih Islam, ya udah kita benahi aja diri kita sendiri gitu. Benahi diri kita seperti apa, dan bagaimana kita beribadah, berinteraksi kepada orang lain. Terima kasih. Terakhir dari bincang-bincang saya dengan Ibu Irma, bisa saya tarik kesimpulan dari obrolan hari ini, obrolan santai hari ini bersama Karyono Official, bahwa ternyata di dalam kehidupan kita keberagaman adalah harus kita junjung tinggi, seperti semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Siang, Babe, jumpa lagi. Silakan Ibu Irma. Terima kasih. Terima kasih.